Bapak Ibu, di sini saya akan menjelaskan mengenai sosialisasi pengajuan in-passing menggunakan aplikasi Sejampang 3 di Universitas Nusa Mandiri. Yang Bapak Ibu ketahui, awalnya itu pengajuan in-passing masih menggunakan offline ya. Jadi Bapak Ibu mengajukan berkas fisik ke Bangdos. Tapi untuk sekarang kita beralih menjadi aplikasi Sejampang yang lebih memudahkan Bapak Ibu untuk melakukan pengurusan in-passing. Oke. Pengajuan in-passing nanti Bapak Ibu pengajuan in-passing seperti biasa. Yang awalnya itu Bapak Ibu harus mengajukan di SEIS. Nanti di SEIS itu jangan lupa Bapak Ibu melampirkan nomor telepon dan email yang aktif, karena dari SEIS tersebut kita dari Bangladesh akan menghubungi Bapak Ibu untuk dibuatkan akun Sejampang. Gitu. Untuk linknya sendiri ada di https sejampang3 ldk.kemdikbud.go.id. Ini untuk tampilan Sejampangnya ya Bapak. Kemudian apa saja sih yang perlu disiapkan dalam pengurusan Sejampang ini, pengurusan in-passing? Sama seperti pengurusan in-passing yang lainnya sebelum kita menggunakan aplikasi Sejampang, yaitu berfungsi. Di sini ada in-passing awal. Bapak Ibu perlu menyiapkan ATP, SK pengangkatan dosen tetap, SK dan Pak JFA, ijazah dan transkrip S1, S2, S3 bila ada. Yang kelima, surat pernyataan dosen terlampir di Sejampang. Keenam, SK in-passing jabatan 2001 bila ada. Kemudian untuk in-passing kenaikan, itu ada KTP, SK pengangkatan dosen tetap, sertifikat bimbing, SK dan Pak JFA dari awal sampai akhir, ijazah dan transkrip S1, S2, S3 bila ada. Keenam, surat pernyataan dosen terlampir di Sejampang. 7, SKP dan PPK 2 tahun terakhir. 8, in-passing pangkat golongan dari awal sampai akhir. Dan SK in-passing jabatan akademik 2021. Di sini untuk pengurusan in-passing awal dan kenaikan kurang lebih sama, hanya bedanya jika di kenaikan itu Bapak Ibu perlu melampirkan sertifikat pendidik, sedangkan untuk in-passing awal itu tidak perlu, seperti itu. Lalu untuk in-passing kenaikan, Bapak Ibu juga perlu melampirkan SKP dan PPK 2 tahun terakhir yang bisa Bapak Ibu download di Bandar Sejampang. Nanti setelah Bapak Ibu mendapatkan akun Sejampang, maka Bapak Ibu akan diarahkan ke dalam upload berkas seperti itu. Kemudian kalau Bapak Ibu yang sudah menggunakan waktu pangkatannya menggunakan Sigali, modelnya kurang lebih sama seperti itu. Jadi mungkin nanti untuk alurnya atau berkas-berkas yang harus diupload di mana saja, itu nanti akan disampaikan oleh Bapak Hikmatullah untuk lebih jelasnya. Kepada Bapak Hikmatullah, kami persilahkan. Baik, terima kasih Ibu Deni. Iya Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya untuk mensosialisasikan aplikasi terbaru yang dikeluarkan oleh LL Dikti 3, LL Dikti Wilayah 3, yaitu bernama Sejampang ya Bapak Ibu. Nah ini Sejampang ini singkatannya yaitu Sistem Informasi Jabatan Akademik melalui in-passing LL Dikti 3, LL Dikti Wilayah 3. Baik, seperti yang sudah disinggung sebelumnya, bahwa sebelumnya kita melakukan pengajuan in-passing itu melalui berkas secara manual gitu ya. Bapak Ibu mengirimkan berkas ke rektorat, lalu dari tim operator di pengembangan dosen membuat surat untuk pengajuan ke LLDikti, dan itu dilakukan secara manual ya Bapak Ibu. Nah untuk sekarang ada terobosan baru dari LLDikti 3. Nah kita melakukan pengajuan in-passing ini secara online ya, menggunakan aplikasi bernama Sejampang ini. Nah adapun untuk cara pengajuannya itu sendiri, berikut tahapan secara alurnya. Yang pertama yaitu Bapak Ibu harus mengajukan terlebih dahulu di aplikasi SEIS ya, SEIS Kampus ID. Nah Bapak Ibu mengajukan via
via SAIS, yaitu di menu pusat pengajuan Bangdos, dengan menyertakan alamat email dan nomor HP. Nah, alamat email dan nomor HP ini gunanya untuk nanti pembuatan akun Bapak Ibu yang nantinya akan dikirim ke email yang tertera di ajuan Bapak Ibu di SAIS-nya. Lalu setelah Bapak Ibu mengajukan via SAIS, setelah itu Bapak Ibu menunggu pengecekan dari operator Bangdos, operator PT ya, nah dan ACC pimpinan, dan menunggu ACC pimpinan untuk untuk nantinya jika sudah dicek dan juga sudah di ACC, nanti akan masuk ke tahap yang ketiga, yaitu untuk pembuatan akun. Nah, nanti akunnya itu dikirim ke email dosen yang bersangkutan yang mengajukan. Nah, langkah yang terakhir, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akunnya, yaitu yang dikirimkan ke email, biasanya itu masuk di spam ya Bapak Ibu. Kalau misalkan tidak ada di inbox, itu si akun itu masuknya ke spam. Nah, nanti Bapak Ibu setelah mendapatkan akun dan passwordnya, silakan Bapak Ibu mengajukan secara mandiri di aplikasi Si Jampang 3 ya. Nah, itu untuk alur dalam proses pengajuannya. Nah, ini untuk tampilan ketika Bapak Ibu mengajukan, Bapak Ibu tinggal memberikan keterangan seperti mengajukan in-passing ke golongan apa. Misalkan Bapak Ibu mengajukan 3B berarti ke penata muda tingkat 1 3B. Kalau misalkan 3C berarti penata 3C dan lainnya ya Bapak Ibu. Lalu menyertakan email juga dan juga nomor HP yang aktif. Email dan nomor HP yang aktif. Nah, kalau ini sudah familiar mungkin ya Bapak Ibu untuk pengajuan via SAIS, kurang lebih seperti ini. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mendapatkan akun dan juga passwordnya, Bapak Ibu silahkan masuk ke aplikasinya, yaitu yang bisa diakses di http://sijampang-llydikti3.kemdikbud.go.id ya. Nah, kadang dosen itu ada yang salah di Kemdikbudnya pakai misalnya Kemendikbud. Nah, itu nantinya salah masuk server biasanya kayak gitu. Jadi Bapak Ibu pastikan akses loginnya itu di link yang benar ya, dan untuk linknya itu juga sudah ada di panduan, bisa Bapak Ibu download di menu panduannya ya yang ada di sini. Nah, ini tampilan pertama ketika Bapak Ibu berhasil masuk ke menu Si Jampang 3. Nah, ini ada 3 menu ya yang ada di tampilan Bapak Ibu selaku dosen yang mengajukan, yaitu ada menu draft, proses, dan selesai. Nah, di menu draft ini yaitu untuk usulan baru Bapak Ibu, lalu untuk proses yaitu untuk dokumen yang sudah lengkap dan sudah siap diajukan ke ini ya ke LL Dikti dan sudah diperiksa oleh operator PT. Nah, setelah itu jika sudah ajuannya sudah selesai dan disetujui, maka akan masuk ke menu selesai, seperti itu. Kurang lebih ini untuk tampilan berandanya, halaman utamanya seperti ini. Nah, untuk pengajuannya itu sendiri, Bapak Ibu tinggal masuk ke menu draft. Untuk yang pertamanya ya, klik menu draft, lalu Bapak Ibu pilih menu tambah pengajuan baru ya. Nah, setelah itu, nah, di sini Bapak Ibu nanti silahkan dicek terlebih dahulu data-data yang tertera di aplikasinya. Nah, jika ada data Bapak Ibu yang belum sinkron atau belum terupdate yang baru, maka Bapak Ibu diwajibkan untuk mengupdate sisternya terlebih dahulu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu update sisternya, silahkan diklik sinkron yang ada pada menu Si Jampang ini. Karena Si Jampang ini menarik datanya dari sister ya, seperti biasa. Nah, silakan ini untuk sinkronisasi data PD Dikti, dan ini yang untuk sinkronisasi data riwayat pendidikan. Nah, di menu draft ini ada beberapa tab menu ya, yang diantaranya yaitu ada identitas dosen, pangkat golongan saat ini, lalu pangkat golongan yang diajukan. Untuk identitas dosen, itu semuanya muncul otomatis dan tidak bisa diedit ya Bapak Ibu. Jadi formnya itu mati kecuali email.
Nanti karena email Bapak Ibu bisa ganti emailnya, misalkan kalau mau ya, tapi biasanya memakai email yang sama dengan akun, biasanya akun yang dikirimkan. Nah, ini untuk email ini masih bisa edit, tetapi untuk yang lainnya itu formnya mati. Pocongnya jenazah. Lalu di tab menu kedua yaitu ada pangkat golongan saat ini. Nah, ini diantaranya ada jabatan lama dan TMT-nya, terus ada jabatan terakhir dan TMT-nya. Nah, di sini misalkan Bapak Ibu jabatan lamanya yaitu asisten ahli dan TMT-nya berapa, terus jabatan terakhirnya misalkan rektor 200. Lalu ada kode golongan. Kode golongannya misalkan Bapak Ibu kode golongan saat ini itu 3B misalkan. Lalu golongannya apa dan masa kerja tahun dan bulan yang pastikan sesuai dengan SK Inpassing Bapak Ibu yang saat ini ya. Lalu tab menu yang ketiga yaitu ada pangkat golongan yang diajukan. Nah, ini pangkat golongan yang diajukan, pastikan pangkat dan golongannya naik satu tahap ya, misalkan dari 3B naik ke 3C. Jadi maka yang tampil di pangkat golongan yang diajukan itu misalkan 3C penata kayak gitu ya. Kalau misalkan Bapak Ibu pangkat golongan yang terakhirnya yaitu 3B. Nah, kalau misalkan kasusnya itu misalkan Bapak Ibu asisten ahli yang sebelumnya belum punya jabatan, belum punya golongan, berarti di pangkat golongan saat ininya itu akan blank ya. Tetapi untuk yang di pangkat golongan yang diajukannya berarti 3B seperti itu. Nah, seperti ini untuk tampilannya. Di sini pangkat golongan saat ini 3B, nah, untuk pangkat golongan yang diajukannya 3C. Nah, setelah Bapak Ibu dirasa datanya sudah sesuai dengan SK Bapak yang Ibu miliki, maka Bapak Ibu silahkan untuk melakukan pengajuan usulan baru dengan mengklik tombol yang ada di bawah ini. Tombolnya warna hijau dengan tulisan pengajuan usulan baru. Seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, setelah Bapak Ibu mengklik tombol hijau barusan yang pengajuan usulan baru, maka di sini akan muncul bukan pilihan ya, secara otomatis sistem akan memberikan informasi bahwa yang diajukan oleh Bapak Ibu itu adalah inpas awal ya, jika Bapak Ibu mengajukan inpassing pertama kalinya. Nah, ada juga misalkan sesuai dengan misalkan Bapak Ibu sudah mempunyai 3B, maka yang muncul adalah inpassing kenaikan. Karena Bapak Ibu akan melakukan kenaikan inpassing dari 3B ke 3C. Jadi ini menu ini akan muncul secara otomatis sesuai dengan jenis ajuan Bapak Ibu ya. Nah, setelah Bapak Ibu klik daftar, di sini Bapak Ibu silahkan klik daftar, maka akan ada pop-up yang memberikan informasi yaitu untuk syarat inpassing. Di sini untuk inpassing kenaikan, di sini ada 8 persyaratan ya yang harus Bapak Ibu siapkan, diantaranya KTP, SK pengangkatan dosen tetap, terus sertifikat pendidik, lalu SK jabatan akademik dari awal sampai dengan akhir. Misalkan untuk kenaikan kan Bapak Ibu asisten ahlinya itu disatukan dalam satu PDF dengan lektornya ya Bapak Ibu disatukan. Lalu ijazah awal sampai dengan akhir, lalu SKP dan PPK 2 tahun terakhir, dan SK inpassing pangkat golongan, ini yang terakhirnya aja ya Ibu, Bapak Ibu, misalkan yang 3B-nya aja kayak gitu. Kalau misalkan Bapak Ibu SK yang terakhirnya itu 3C, berarti yang dilampirkan yang 3C-nya aja. Dan juga SK inpassing jabatan akademik dosen tahun 2001, bila ada ya. Kalau misalkan yang terakhir ini opsional ya Bapak Ibu. Kalau misalkan ada SK sebelum tahun 2001, SK inpassing sebelum 2001 itu boleh dilampirkan nantinya. Nah, setelah itu Bapak Ibu klik masuk ya, klik masuk di sini, maka tampilan di sistem akan seperti, maaf ini untuk yang inpassing awalnya. Nah, untuk inpassing awalnya persyaratannya itu tidak terlalu banyak seperti kenaikan ya, karena di sini untuk inpassing awal Bapak Ibu tidak perlu menyertakan serdik ataupun SK Serdos, itu tidak perlu, dan juga SK inpassing pun Bapak Ibu tidak perlu ya, karena belum ada kan ya, karena masih baru pengajuan awal. Nah, ini ketika sudah diklik masuk, nanti tab menunya itu akan berubah ya Bapak Ibu, secara otomatis berubah menjadi menambah
ada 4 menu ya di si jalinya di si jampangnya itu, maaf. Ketika sudah melakukan ajuan, nah di sini ada identitas dosen, lalu ada riwayat pendidikan. Nah di sini ada berkas pendukung dan juga log pengajuan ya. Nah untuk di identitas dosen ini masih sama seperti yang sebelumnya, yaitu memberikan informasi untuk NIDN, NIK sampai dengan tempat tanggal lahir, email, dan juga untuk pangkat golongan yang diajukan ini, misalkan pangkat golongan saat ininya misalkan jabatan lamanya asisten ahli dengan TMT 2018 bulan 8 tanggal 1, lalu di jabatan yang saat ini ya, yang sebelumnya yaitu lektor 200 dengan TMT jabatan lektornya itu 2021 Januari 1, dan juga kode golongan saat ini Bapak Ibu misalkan 3B dengan golongan misalkan penata muda tingkat 1. Nah, ini untuk golongan saat ini, dan golongan yang diajukan 3C golongan penata, seperti itu. Ini untuk menu tab identitas dosen. Lalu untuk tab menu riwayat pendidikan, nah di sini kurang lebih tampilannya seperti ini untuk di riwayat pendidikan. Nah di sini Bapak Ibu bisa mendownload untuk bisa mengupload ya berkas ijazah dan transkripnya. Namun biasanya ini sudah otomatis terupload ya, karena data dari ijazah dan transkrip ini itu ngambil dari Sijali. Nah, ketika Bapak Ibu sudah mengajukan di Sijali dan sudah mengupload di Sijalinya, biasanya di si jampangnya itu sudah tersinkron ya, sudah masuk juga. Jadi Bapak Ibu tidak usah untuk upload kembali ijazahnya, sudah ada. Lalu tab menu yang ketiga yaitu log pengajuan ya. Saya lewat dulu yang berkas, langsung ke log dulu, log pengajuan. Nah, di sini seperti biasa ya, menampilkan riwayat ajuan in-passing Bapak Ibu. Sudah tertera mulai dari tanggal dan juga jamnya. Nah, dan yang terakhir yaitu di menu berkas pendukung. Nah, di sini di tab menu berkas pendukung, di sini Bapak Ibu untuk tampilan tab menu berkas pendukungnya itu seperti ini ya. Nah, di sini tempat Bapak Ibu upload berkas-berkas yang tadi Ibu Sapitri sudah jelaskan ya, untuk berkas-berkasnya, yang diantaranya ada KTP, Bapak Ibu upload di sini, ada SKDTY, sertifikat pendidik, SK jabatan, terus ijazah, SKP, terus SK in-passing pangkat golongan yang terakhirnya, dan SK in-passing jabatan tahun 2001 bila ada. Nah, ketika Bapak Ibu belum menguploadnya, nah tombol yang ada di bawah ini tidak akan aktif ya, non-aktif. Jadi diharuskan untuk mengupload terlebih dahulu semua berkasnya. Nah, ketika sudah mengupload, maka tampilan akan berubah. Tampilan tombolnya akan menjadi ajukan in-passing. Nah, seperti itu. Ketika sudah Bapak Ibu upload semuanya. Nah, ketika itu Bapak Ibu boleh klik ajukan in-passing. Nah, di sini ada konfirmasi kembali, ada menu konfirmasi kembali. Nah, setelah itu Bapak Ibu langsung klik ajukan jika dirasa berkas sudah sesuai apa yang diupload dengan yang tertera di sistem ya Bapak Ibu. Nah, ketika Bapak Ibu ajukan, klik. Nah, ketika Bapak ajukan, klik. Nah, di sini akan masuk ke menu draft. Nah, itulah tahapan Bapak Ibu mengajukan in-passing ya melalui si jampang. Kurang lebih seperti itu. Dan ini untuk Bapak Ibu yang mengajukan in-passing awal. Nah, di sini untuk in-passing awal itu kan Bapak Ibu perlu menyertakan surat pernyataan ya, surat pernyataan yang ditandatangan ini di atas materai dan ditandatangani oleh pimpinan yaitu Bapak Rektor. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mendownloadnya di template yang ada di berkas pendukung ya, di sini download format. Nah, di sini kurang lebih tampilan surat pernyataannya itu seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, di sini Bapak Ibu dimohon untuk teliti juga dalam hal dalam tahun pembuatan suratnya tersebut, karena di template itu yang disediakan tahunnya itu 2001 ya suratnya itu, sedangkan kita sudah memasuki tahun 2022 saat Bapak Ibu pengajuannya. Jadi di sini Bapak Ibu mohon edit kembali template yang sudah disediakan di sistem menjadi tahun 2022,
dan juga di tanggal ini juga Bapak Ibu silahkan diedit kembali lebih teliti lagi. Dan di sini juga yang di poin 3A Bapak Ibu ini masih 2021 silakan ganti, dan ini dimohon untuk Bapak Ibu menuliskan nama pimpinannya itu dengan lengkap dan jelas dan gelar ya Bapak Ibu. Dan untuk yang tulisan stempel PTS ini boleh Bapak Ibu hilangkan, lalu Bapak Ibu tanda tangani di atas materai dan di scan kembali. Nah, hasil scan-nya itu Bapak Ibu kirim ke email Bang Dos ya, kirim ke email operator PT guna untuk didiskusikan untuk dilakukan penandatanganan oleh pimpinan ya. Jadi nanti setelah surat pernyataan Serdos ini Bapak Ibu sudah ditandatangan oleh pimpinan, nanti dari pihak operator PT dalam hal ini Bang Dos akan mengirimkan kembali hasil yang sudah ditandatangan oleh pimpinan ke email Bapak Ibu. Alurnya seperti itu kurang lebih. Nah, ini untuk surat pernyataan yang dibuat oleh Bapak Ibu yang mengajukan in-passing awal. Nah, sedangkan untuk yang Bapak Ibu yang in-passing kenaikan itu perlu melampirkan SKP ya. Perlu melampirkan SKP 2 tahun terakhir. Berarti dalam hal ini SKP tahun 2020 dan SKP tahun 2021. Nah, di sini Bapak Ibu template-nya juga sudah disediakan di sistem, tinggal Bapak Ibu download. Nah, di sini yang perlu Bapak Ibu isi yaitu di sheet yang pertama saja, ya, yang di sheet SKP, karena di sheet yang kedua yaitu nama sheet-nya itu penilaian dan juga pengukuran. Itu Bapak Ibu tidak perlu input apa-apa karena sudah otomatis ya, sudah ada rumusnya di Excel-nya. Jadi Bapak Ibu tinggal tulis di sini nama, NIP, pangkat golongan, jabatan, dan juga unit kerja. Unit kerja misalkan Universitas Nusa Mandiri, terus jabatannya misalkan lektor, pangkatnya misalkan penata muda tingkat 1, NIP-nya berapa. Nah, kalau NIP ini bisa pakai NIDN juga, bisa boleh NIP atau NIDN, dan juga nama dengan gelar. Setelah itu Bapak Ibu tuliskan kegiatan, tugas, dan jabatan. Nah, ini kegiatan dan tugas jabatan ini Bapak Ibu isikan mulai dari bidang pendidikan yang telah Bapak Ibu laksanakan sesuai dengan SKP tahun berapa, yaitu misalkan contoh SKP tahun 2020 berarti kegiatan, tugas, dan jabatan yaitu Gasal 1920 dan Genap 1920 ya, seperti itu. Jadi kalau misalkan SKP-nya tahun 2001 berarti kegiatan tugasnya itu untuk Gasal 2020-2021 dan juga Genap 2020-2021. Nah, seperti itu. Lalu itu diantaranya yaitu untuk bidang A, B, C, dan D-nya ya Bapak Ibu. Mulai dari pendidikan, penelitian, pengabdian, dan juga penunjang. Nah, Bapak Ibu tuliskan deskripsinya. Nah, nanti untuk jika ada kesulitan dalam melakukan bagaimana sih membuat keterangan atau deskripsinya, ininya formatnya seperti apa tulisannya. Jadi nanti dari setiap PIC akan lebih jelasnya akan menyampaikannya ke Bapak Ibu nanti setiap PIC-nya. Nah, setelah itu mungkin ketika sudah masuk ke sini ya, ketika sudah muncul di menu draft ini ajuan Bapak Ibu, di sini ya sudah ada nama Bapak Ibu, berarti itu otomatis ajuan Bapak Ibu sudah masuk ke ajuan ke operator PT ya, yang nantinya akan operator eksekusi seperti itu untuk diajukan ke LA Dikti masuk ke proses. Nah, mungkin untuk presentasinya seperti itu. Ibu Deni, apakah masih ada waktu untuk melakukan demonstrasi langsung di aplikasi Sejampangnya? Iya Pak, silahkan, masih ada Oh waktu. ya, terima kasih Bu. Iya Pak. Saya stop dulu. Oke ya Bapak Ibu, ini untuk lebih jelasnya kita buka saja langsung di aplikasi Sejampangnya ya Bapak Ibu. Nah, di sini untuk linknya pastikan sudah benar. Di sini saya meminta izin untuk Ibu Rusiati ya untuk memakai akunnya. Tadi alhamdulillah sudah dapat izin.
saya coba masuk dengan akun sebagai dosen atas nama Ibu Rusiati ya. Oke, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik masuk untuk masuk, atau misalkan Bapak Ibu mau download di sini untuk panduannya. Kita klik masuk. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik menu dosen ini, lalu masuk ke menu draft. Nah, di sini setelah masuk ke menu draft, tinggal klik tambah pengajuan baru. Nah, di sini pastikan datanya sudah benar. Di sini NIDN, NIK, nama. Nah, di sini untuk email ini Bapak Ibu bisa menggantinya ya, tetapi biasanya itu sama saja dengan untuk pembuatan akun. Karena di sini untuk email sendiri nanti ketika SK Bapak Ibu sudah selesai dan sudah terbit, maka notifikasi akan dikirim ke email Bapak Ibu yang tertulis di sini seperti itu. Tapi untuk SK tetap ya dikirim itu ke PT-nya masing-masing. Tetapi untuk notifikasi hanya notifikasi yang masuk ke email Bapak Ibu yang tertulis di sini. Lalu di sini tempat tanggal lahir. Lalu di sini pastikan jabatan Bapak Ibu sudah sesuai ya, jabatan namanya asisten ahli dengan TMT-nya, lalu ini jabatan terakhirnya lektor 200, dan golongan saat ini yaitu penata muda tingkat 1, kode golongan 3B. Nah, ini sudah sesuai. Lalu yang pangkat golongan yang diajukannya ini sudah otomatis langsung kode golongan 3C, golongan penata, seperti itu. Nah, setelah dirasa sudah benar, kalau silakan Bapak Ibu masuk ke menu tab yang di pinggirnya yaitu pengajuan in-passing. Nah, di sini ketika masuk di pengajuan in-passing ini masih sama ya, menampilkan pangkat golongan saat ini dan pangkat golongan yang diajukan. Nah, setelah itu Bapak Ibu tinggal klik pengajuan usulan baru yang ini. Nah, di sini berhubung Ibu Sri Rusiati ini beliau sudah mempunyai golongan 3B lektor 200 ya. Nah, di sini berarti jenis in-passing yang diajukannya itu in-passing kenaikan kayak gitu. Nah, kalau misalkan di lain misalkan mempunyai baru pengajuan awal, berarti di sininya in-passing awal. Nah, ini tinggal klik daftar, lalu di sini diinformasikan syarat-syaratnya, ada SKP, in-passing, dan juga Serdik dan lain-lainnya, KTP kayak gitu. Nah, ini tinggal klik masuk saja. Nah, setelah itu yang tadinya ada 2 menu, sekarang ada 4 menu ketika sudah masuk. Nah, menu yang ini untuk identitas masih sama seperti yang sebelumnya. Lalu untuk riwayat pendidikan, nah di sini Bapak Ibu untuk riwayat pendidikan sudah otomatis muncul ya untuk ijazah dan transkripnya. Lalu untuk berkas pendukung, nah di sini tempat Bapak Ibu upload berkas pendukungnya, seperti itu. Nah, ini Ibu Rusiati sendiri sudah mengupload seluruh persyaratannya kecuali SKP-nya ya, karena SKP-nya masih proses penilaian. Nah, di sini Bapak Ibu tinggal klik aja ajuan in-passing di sini yang tombolnya warna hijau ketika sudah komplit di sini ya Bapak Ibu, ketika sudah semuanya terupload. Nah, ini tinggal klik aja, nanti otomatis akan masuk ke menu draft. Mungkin demonstrasinya cukup sekian dan presentasi dari saya cukup sekian. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.